warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Herlan Hidayat SPI MSc, Bapak Muhammad Saleh Kadri SPI MSI, Bapak Insinyur Abdul Manan MSc, serta Bapak Dr. Asramit Yasin SPI MSI. Dan selamat pagi juga untuk teman-teman semua yang sudah melihat video ini. Saya Anugerah Sari Sawal dari jurusan Ilmu Lingkungan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Haloleo. Baik, sebelum saya presentasi, saya akan menjelaskan mengenai materi saya. Namun sebelum itu, saya punya sebuah quotes. Orang bijak berkata, "Jika Anda ingin membuat kapal, jangan mengarahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bersama-sama. Jangan pula memberikan mereka tugas dan pekerjaan, tapi ajarilah mereka untuk merindukan lautan yang luas tanpa batas." Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pencemaran di laut agar kita semua tahu faktor penyebab serta upaya pemulihan laut itu sendiri, sehingga kita dapat menimbulkan rasa rindu terhadap lautan yang luasnya tanpa batas. Pencemaran bisa dilihat di slide dengan judul Pencemaran Laut dan Pencemaran Mikroskop di Laut. Presenter Anugerah Sari Sawal, NIM M1B1 20025, kelas A, jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Di sini ada materi yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian pencemaran laut. Yang kedua, faktor penyebab pencemaran laut. Yang ketiga, akibat penyebab pencemaran laut. Dan yang keempat yaitu upaya pemulihan pencemaran laut. 1. Pengertian pencemaran laut. Pencemaran laut adalah peristiwa masuknya bahan-bahan berbahaya ke lautan seperti bahan kimia, partikel, limbah industri, limbah pertanian, limbah rumah tangga, bunyi, serta ketersebaran organisme invasif atau asing. Pencemaran dari laut itu 80% berasal dari daratan. Sedangkan pengertian pencemaran perairan laut adalah masuknya atau dimasukkannya organisme, zat, energi, atau komponen ke dalam laut atau oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun dan tidak sesuai dengan baku mutu serta fungsinya. Selanjutnya, salah satu pencemaran yang kita temukan terutama di daerah Indonesia yaitu sampah plastik atau bahasanya disebut dengan mikroplastik. Mikroplastik merupakan bagian atau potongan dari plastik yang berukuran 5 mm dan memiliki risiko yang membahayakan bagi perairan. Selama ini kita mengenal plastik dalam ukuran materi yang besar dan merupakan bagian dari sampah yang sulit terdegradasi. Istilah ini tidak ada salahnya. Namun kita harus memulai mengetahui bahwa plastik bukan hanya merupakan materi yang berukuran besar, melainkan juga terdapat dalam ukuran yang sangat kecil. Mikroplastik merupakan materi yang dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber yang pertama yaitu primary mikroplastik.
Mikroplastik yang sengaja dibuat untuk keperluan kosmetik, pembersih wajah, pasta gigi yang memiliki mekanisme sebagai amplas dan pembersih. Sumber yang kedua yaitu secondary mikroplastik adalah plastik yang berukuran besar yang terdegradasi menjadi serpihan-serpihan kecil akibat dari arus laut atau proses alam lainnya. Mikroplastik tipe pertama inilah yang memiliki resiko lebih tinggi dan mudah terlepas ke perairan. Mungkin akibat dari sulitnya deklarasi di alam, plastik di lautan akan cenderung terbawa ke arus di lautan dan terkumpul di convention zone, area di mana plastik ini akan berkumpul dan tidak dapat terbawa ke tempat lain lagi. Sampah plastik merupakan salah satu masalah utama yang ada di perairan Indonesia dan dunia, termasuk laut, danau, dan sungai. Daerah negara berkembang khususnya sampah plastik ini merupakan salah satu permasalahan sulit dikendalikan karena penggunaannya sangat banyak. Pembuangan yang sembarangan, dan kurangnya ada pengelolaan limbah plastik yang dapat mengurai jumlah di alam. Sebagian dari sampah plastik tersebut merupakan sampah plastik yang berukuran 5 mm saja. Sayangnya, studi dan informasi mengenai mikroplastik dan dampaknya bagi lingkungan masih sangat langka. Sampah plastik butuh waktu untuk terurai dan menciut dengan bantuan sinar matahari dan angin. Sampah plastik yang sudah tercacah membentuk mikroplastik dan menjadi konsumsi ikan. Ikan yang besar akan memakan ikan yang kecil yang sudah terkontaminasi mikroplastik. Plastik ukuran mikro ini masuk dalam rantai makanan hingga dikonsumsi manusia. Mikroplastik akhirnya bersemayam di dalam tubuh kita. Berapa tahun lagi mikroplastik ini akan menjadi akan menciut dan menjadi ukuran nano dan dengan mudahnya masuk ke dalam aliran darah binatang laut dan manusia, mengandung bahan polimer kompleks yang akan mengikat zat kimia lainnya masuk dalam darah kita, dan inilah malapetaka yang diprediksi para ilmuwan. Kebanyakan lamun mulai mati karena tertutup sampah plastik dan tidak mendapatkan sinar matahari. Beberapa ikan terpantau mencari lamun yang masih sehat. Sampah plastik bekas karung ada di sela-sela karang. Jika sampah ini menutupi karang yang tidak terkena sinar matahari tidak akan bisa bernapas dan perlahan akan mati dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk regenerasi. Setidaknya itu dalam waktu 3 bulan, hanya sepersekian sentimeter saja. Salah satu cara untuk memungut sampah yang menempel pada karang dan sudah mengendap di dasar laut adalah dengan menyelam dan membawanya kembali ke daratan. Hingga saat ini tidak ada satupun alat canggih buatan manusia yang mampu mencari sampah di lautan. Sekarang kita masuk di poin kedua, faktor penyebab pencemaran laut. Faktor-faktor penyebab pencemaran laut itu yang pertama tumpahan minyak. Atau bisa disebut dengan dill spill. Biasa itu karena kecelakaan kapal tanker maupun kebocoran sumur minyak. Yang kedua itu pencemaran logam berat atau pembuangan seperti pembuangan minyak yang mengandung logam berat seperti merkuri, seng,
nikel, dan timbal. Yang ketiga itu pencemaran mikrobiologi laut. Yang ketiga itu pencemaran mikrobiologi laut terjadi karena air laut yang terkontaminasi dengan virus, bakteri, dan mikroorganisme berbahaya lain dari sungai. Yang keempat, pencemaran pestisida berasal dari aliran sungai yang mengandung pestisida yang digunakan petani di sawah sekitar sungai. Dan yang kelima itu pencemaran limbah rumah tangga. Kita tahu bahwa pencemaran limbah rumah tangga itu berasal dari sampah-sampah yang berasal dari rumah tangga, kayak sampah-sampah bekas plastik, maksudnya bekas-bekas makanan. Dan yang paling berbahaya itu ketika limbah rumah tangga masuk ke atau dibuang ke dalam sungai, dan itu akan bermuara ke lautan. Ini kan membahayakan juga lautan, perairan lautan juga. Baik, sekarang kita masuk di poin ketiga. Dari banyaknya akibat yang ditimbulkan, di sini saya mengambil 3 contoh dari akibat pencemaran laut. Yang pertama itu terjadinya pengasaman laut, di mana kemampuan alamiah laut dalam menyerap erosi karbon dari daratan sangat baik, sehingga laut semakin asam dan mengancam spesies laut. Yang kedua yaitu kebisingan laut. Kebisingan laut ini berasal dari suara ribuan kapal setiap harinya. Hal ini terjadi karena laut lebih cepat merambat suara daripada udara, mengganggu paus dan hewan lain dalam mencari mangsa. Yang ketiga yaitu munculnya pulau sampah. Terjadi karena sampah berserakan akibat adanya arus laut dan mengumpul pada daerah tertentu. Sangat bahaya memang daripada pencemaran laut itu sendiri. Baik, sekarang kita masuk di poin keempat, upaya pemulihan laut. Upaya pemulihan laut. Di sini ada juga 4 poin bagaimana caranya untuk upaya kita untuk memulihkan laut yang sudah rusak. Itu yang pertama, penyusunan regulasi tentang mengurangi sampah. Pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 83 Tahun 2020 tentang penanganan sampah laut, ada 60 negara lain memiliki aturan yang sama. Dan upaya yang kedua yaitu penyusunan regulasi tentang pencegahan sampah laut, seperti pelanggaran pembuangan sampah ke laut, menjaga kebersihan laut, dan meningkatkan pendidikan konservasi laut, dan lain-lain. Poin yang ketiga yaitu membatasi penggunaan plastik dan bahan berbahaya lainnya. Yang keempat yaitu menerapkan perilaku 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan mengurangi sampah. Maksudnya itu adalah kegiatan kita untuk mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Yang kedua yaitu reuse. Langkah atau tahap kedua gunanya untuk mengajak kita menggunakan kembali produk yang sudah terpakai.
Dengan menggunakan kembali, maka sampah yang timbul dari produk-produk tersebut dapat berkurang. Yang ketiga yaitu recycle. Langkah di mana paling banyak dilakukan mengingat banyaknya sampah yang tersebar di berbagai lokasi seperti laut, tanah, dan udara. Recycle ini yaitu dia daur ulang sampah. Dan sampailah kita di ujung daripada presentasi ini, di mana di sini terlihat ada kesimpulan. Saya akan membacakan kesimpulan daripada apa yang sudah saya presentasikan tadi. Pencemaran laut adalah peristiwa masuknya bahan-bahan berbahaya ke lautan seperti bahan kimia, partikel, limbah industri, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga. So, saat ini kita harus mengganti slogan kita yang tadinya buanglah sampah pada tempatnya dengan slogan baru yang lebih efektif, yaitu kurangi sampahmu. Hanya sepenggal kalimat singkat yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan pantun, jalan-jalan ke kota Kendari, tidak lupa singgah ke KB. Cukup sekian presentasi ini, semoga saja memberi arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba, salam lestari.